Kalau kita membaca kisah ini, kita selalu tergerak, tersentuh. Tetapi saudara-saudara, saya bergumul akhir-akhir ini, barangkali anak yang hilang yang dimaksud itu bukan si bungsu, tapi si sulung. Shalom saudara-saudara, pada hari ini saya mau berbagi dari Lukas pasal 15, 11-32. Saya mau bacakan kisah ini dan saya mau bagikan apa yang menjadi refleksi saya terhadapnya. Semoga kita diberkati. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara, kalau membaca cerita ini, kita selalu tergugah melihat seorang anak bungsu yang tadinya berfoya-foya memboroskan harta bapaknya, lalu bertobat kembali kepada bapaknya. Saya ulang sekali lagi, kalau kita membaca kisah ini, kita selalu tergerak, tersentuh melihat anak bungsu yang foya-foya, hidup dalam dosa. Mungkin kita bisa bayangkan masuk di pelacuran, judi, dan sebagainya. Tapi dia meninggalkan itu kembali kepada bapaknya. Kita selalu berpikir
wah ini anak yang bertobat ini, si bungsu. Menyentuh hati. Tetapi saudara-saudara, saya bergumul akhir-akhir ini, barangkali anak yang hilang yang dimaksud itu bukan si bungsu, tapi si sulung. Orang yang setiap hari berada bersama-sama dengan bapaknya. Kepunyaan bapak, kepunyaan dia. Tapi tidak pernah sekalipun si bapak itu memberikan pesta anak lembu tambun buat si sulung. Nah teman-teman, saya melihat, saya bergumul membaca Lukas 15 ini, bahwa kita, teman-teman, adalah si sulung. Kita, saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat gereja, itu barangkali adalah si sulung. Setiap hari di rumah, tapi Tuhan gak bikin pesta buat kita. Saya percaya dan saya merenungkan bahwa kita itu juga orang berdosa, yang sama-sama membutuhkan Injil dengan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka orang berdosa butuh Injil, kebutuhan mereka akan Injil, dan kebutuhan kita akan Injil itu sama gedenya. Dan sama desperate membutuhkannya. We desperately need Jesus. Kita semua membutuhkan Yesus. Saudara, kadang kita suka bergumul dengan metode. Kita di sini ada yang mengenal metode EE. Kita di sini ada yang mengenal metode apalah, you name it ya. 4 hukum rohani, LPMI dan seterusnya. Dan kita merasa itu seperti sebuah obat yang mujarab yang diberikan kepada orang-orang di luar sana. Dan kalau mereka konsumsi obat mujarab itu, otomatis masalah hidup mereka beres. Saudara, saya berpikir bahwa orang yang melakukan penginjilan, yang mengabarkan berita, itu tetap membutuhkan berita itu seperti objek bicaranya. Saya ulang sekali lagi, orang yang menyiarkan berita dan orang yang mendengarkan berita yang kita sampaikan, itu sama kebutuhannya dengan Injil. Kita sama-sama membutuhkan Injil. Mengapa saya mengatakan hal ini? Sebab saya berpikir bahwa banyak orang akhir-akhir ini mungkin tidak di dalam Injil. Merasa dirinya itu lebih superior, lebih kudus, lebih baik daripada objek yang ada di luar sana. Saya membayangkan, saudara, kalau ada orang ahli penginjilan, jago banget di dalam penginjilan, tahu segala metode. Oh ini pakai ini pakai ini pakai ini. Cara ngomong ke A begini, cara ngomong ke B begini, cara ngomong ke C begini. Dia jago. Dan suatu kali dia jatuh di dalam dosa, entah dosa jenis apapun, you name it lah itu. Dia bisa depresi. Kok saya jatuh dalam dosa? Aduh, saya jatuh nih. Loh saudara, kita semua orang yang jatuh dalam dosa. Philip Yancey itu di dalam bukunya Keajaiban Kasih Karunia mengatakan the scandal of grace, skandal kasih karunia. Ada satu lubang di dalam kasih karunia seolah mengizinkan kita berdosa. Kita memang bisa jatuh dalam dosa. Dan it's okay kalau kita jatuh. Karena kita bisa kembali kepada Bapa. Teman-teman, saya merasa ini adalah bagian yang tidak mudah untuk kita renungkan. Kita bukan anak yang udah diselamatkan selesai, beres sekali untuk selama-lamanya, beres udah. Bukan. Setiap hari Lukas 15 ini harus kita baca, harus kita renungkan. Jangan-jangan kita punya mental seperti anak sulung yang merasa, kok aku gak pernah dipestain ya? Kok aku gak pernah diginiin ya? Teman-teman, saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa setiap hari kita harus memberitakan Injil kepada diri kita. Saya ulangi sekali lagi, ingatlah bahwa setiap hari kita harus memberitakan Injil kepada diri kita. Bahwa kita itu orang yang berdosa. Sampai detik ini kita berdosa. Saya sedang membaca satu buah buku dari Rebecca McLaughlin,
Confronting Christianity. Saya baca satu bab tadi, apakah agama itu membawa violence? Ternyata banyak orang tidak mau jadi anak Tuhan karena sejarah perang salib antara Islam dan Kristen. Which is keduanya ini, baik Islam maupun Kristen, dua-duanya berdosa, including Christianity itself. Berdosa. Membunuh begitu banyak orang. Demikian juga sebaliknya, di kubu yang sana juga ngebunuh kubu yang sini. Jadi Injil itu tidak dilakukan. Perintah Yesus itu tidak dilakukan. Semua agama itu membunuh. Islam, Kristen, Buddha juga di Myanmar membunuh Muslim Rohingya. Teman-teman semua membutuhkan Injil Kristus. Semua. Evaluasi saya terhadap agama, semuanya membutuhkan Injil. Makanya Tim Keller bilang, Injil beda sama agama. Hitler yang menyatakan diri lebih baik juga membunuh orang. Dan dia membangun agamanya sendiri. Marx juga sama. Stalin, berapa banyak orang yang dia bunuh. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Injil. Semua orang butuh Injil. Hatimu dan hatiku penuh dengan kecemaran. Kalau boleh, doakan saya. Saya juga masih berbuat dosa. Dan saya setiap hari membutuhkan Injil Kristus. Seperti saudara membutuhkan Injil Kristus. Selamat merenung.